Iya, rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya dari Pasar Mentor. Kali ini kita mengundang seorang pakar ekspor yang bergelut di bidang ekspor UMKM. Jadi Pak Khairul Amin adalah founder daripada Ekspor ID dan dia sangat concern dengan ekspor teman-teman daripada UMKM ini dan kita menyapa beliau sebentar ya. Pak Khairul Amin, apa kabar? Baik, Coach Husin, Wah, terima kasih ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga sama-sama. kontribusi kamu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dari pasar mentor ya. Nah, mereka bisa Amin. mendengarkan dengan apa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Baik, Waktu dan tempat untuk Mas Koril Amin. Silakan. baik. Terima kasih, Coach Husin, atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing di Pasar Mentor. Hari ini saya akan sharing-sharing terkait ekspor, khususnya bagi UMKM dan gimana pemanfaatan digital ekonomi untuk kegiatan ekspor. Karena memang sekarang eranya adalah era digital, jadi kita harusnya bisa untuk menyesuaikan diri sehingga kita bisa memudahkan segala kegiatan termasuk kegiatan ekspor. Terus kemudian ini saya, jadi sekilas tentang saya adalah Khairul Amin, founder dari Ekspor ID. Secara akademis saya terakhir mendapatkan kesempatan belajar dari China terkait e-commerce atau perdagangan internasional juga. Terus saya sekarang masih aktif bekerja sebagai ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sebagai ekspor trainer dan aktivis. Sekilas saja tentang Ekspor ID, jadi Ekspor ID adalah salah satu platform digital edukasi dan akselerasi ekspor di Indonesia, yang mana program-program kami adalah memberikan edukasi ekspor secara gratis kepada teman-teman yang ingin belajar. Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah, terus platform ekspor lainnya, platform-platform startup edukasi lainnya, dan juga platform pembiayaan dan sebagainya, untuk mempermudah teman-teman bisa enabling ekspor. Ini alumni kita, jadi kita sudah mengadakan selama 12 batch atau setahun, dan dari total 400 peserta, ini udah 60 lebih. Jadi sekarang udah hampir di angka 70 yang udah melakukan ekspor melalui kami. Jadi belajar melalui kami, dan teman-teman kita guidance untuk ekspor. Kita awali dengan UMKM karena kebetulan saya juga concern terkait UMKM. Jadi UMKM di Indonesia mitra usaha binaan kami, UMKM binaan kami ada sekian ribu. Jadi untuk media sosial, forum-forum di media sosial ada sekitar 15.000 sekian, terus forum-forum di grup WA, grup Telegram kita ada 3.000 sekian, terus kemudian alumni ada sekian, dan koperasi ada 317 yang 317 koperasi yang membawai UMKM. Jadi UMKM yang dibawahi oleh koperasi ada 317 UMKM yang bergabung bersama kami untuk belajar ekspor. Terus kemudian kita bicara UMKM, jadi UMKM di Indonesia itu kebetulan paling padat di dunia. Namun kontribusi ekspor UMKM di Indonesia masih rendah kalau menurut saya. Jadi kontribusi sampai awal tahun 2022 itu masih hanya 15-16% dari total nilai ekspor. Harapan saya adalah dengan adanya platform edukasi yang saya buat, terus kemudian edukasi ekspor melalui digital, kita bisa memperbesar peluang-peluang UMKM untuk bisa melakukan ekspor, sehingga statistik ekspor untuk nilai perdagangan ekspor kita khususnya bagi UMKM semakin besar. Yang mana peran UMKM sangat tinggi sekali untuk perekonomian global, baik global maupun nasional. Jadi untuk GDP secara global aja UMKM menyumbang setengah dari GDP global. Kemudian bisnis dunia, 9 dari 10 bisnis dunia dikontribusikan oleh UMKM juga. Terus kemudian pastinya adalah menciptakan lapangan kerja. 2 dari 3 pekerjaan dunia diciptakan oleh UMKM. Untuk nasional juga sama, jadi 61, sekian persen GDP di Indonesia dikontribusikan oleh UMKM. Serta serapan tenaga kerja pada tahun 2020, ini saya dapat data dari Kemenkoperasi UGM, ada 97% serapan tenaga kerja dari teman-teman UMKM. Ini COVID-19 seringkali saya sampaikan di tiap slide saya bahwa adanya COVID-19 pasti memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM. Jadi dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali pelaku usaha bahkan UMKM yang kolaps atau tidak bisa melanjutkan kegiatan usaha. Jadi salah satu solusi yang saya berikan adalah belajar ekspor, karena memang
selama pandemi ekspor di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali nilainya, bahkan mencatatkan rekor dari 10 tahun terakhir. Sehingga sebuah peluang besar bagi teman-teman yang belajar ekspor untuk tetap bertahan di era pandemi. Jadi kenapa ekspor? Salah satu pidato dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Kalau kita telisik dari rumus pertumbuhan ekonomi adalah consumption, investment, government expenditure, terus ekspor dikurangi impor. Jadi semakin besar ekspornya, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini juga alasan kenapa kita ekspor. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran, pasti. Tadi sudah disampaikan bahwa lapangan pekerjaan juga bisa tercipta dengan adanya kegiatan ekspor. Devisa negara pasti akan bertambah ketika kita ekspor. Kemudian persaingan dalam perdagangan internasional juga dampak positif yang kita bisa berikan ketika kita melakukan ekspor. Ini beberapa contoh teman-teman yang udah ekspor. Ini kebetulan dari mahasiswa salah satunya. Terus kemudian kita juga bisa lihat bahwa cicak kering juga bisa diekspor. Terus kemudian yang terakhir adalah kementerian-kementerian terkait, termasuk Kemendak, juga berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk yang di sini adalah memberikan pembiayaan, kemudahan permodalan bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor. Ini juga sering saya sampaikan. Jadi kalau dunia punya tujuan ya ada di SDGs 2030, Indonesia juga punya visi 2045. Jadi ekspor ada di dua-duanya ternyata. Jadi seberapa penting ekspor itu bisa kita lihat bahwa dunia pun concern terkait ekspor, sehingga dimatrikulasi di visi Indonesia 2045 bahwa sekarang ini banyak sekali kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan ekspor untuk menuju Indonesia 2045, yang mana tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok utama dunia, masuk 10 besar, yang sampai sekarang masih belum. Yang mana kontradiktifnya adalah Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, sumber daya manusia yang harusnya ini bisa dengan sangat mungkin dengan sangat possible untuk dicapai sama Indonesia. Ya melalui tangan-tangan kita sebagai eksportir baru untuk meningkatkan performa Indonesia di mata dunia. Kita masuk ke digital ekonomi. Jadi kalau ini saya dapat dari salah satu sumber terkait ekonomi digital. Jadi kalau digital ekonomi itu ada 8 unsur. Untuk ekspor sendiri saya bisa ambil masuk ke 6 unsur di sini. Ada industri, termasuk digitalisasi industri, kemudian edukasi, terus kemudian ya edukasi seperti yang kita lakukan melalui digital. Terus kemudian mobilitas, infrastruktur itu juga salah satunya, agriculture, kemudian kemudahan produksi melalui digital, terus kemudian commerce atau perdagangan pastinya, terus banking dan insurance untuk pembayaran ekspor, karena ekspor itu dilakukan antar negara sehingga kemudahan pembayaran pun sekarang juga menjadi concern karena tidak saling bertemu, tapi kita harus bisa menciptakan trust antar penjual dan pembeli dengan pembayaran ini. Dan ketika digitalize, dari data Kementerian Koperasi UMKM bulan lalu, jadi ada 19 juta UMKM pelaku usaha di Indonesia udah go digital. Dan dari keseluruhan UMKM yang go digital mencapai 500 triliun hingga 600 triliun. Terus transformasi digital ada 3 segmen juga yang saya sampaikan untuk ekspor, ada e-commerce, termasuk niaga elektronik. Jadi teman-teman bisa menggunakan Alibaba, Amazon, Shopee, itu juga bisa sebagai salah satu kegiatan marketing untuk kegiatan ekspor. Terus kemudian yang kedua adalah transformasi digital, termasuk e-banking, production, terus kemudian pencatatan keuangan, itu juga bisa dilakukan dengan secara digital. Terus kemudian digitalisasi ekosistem usaha, termasuk pendidikan, kemudian berusaha, kemudahan ekosistem logistik, itu juga mulai dimudahkan untuk kegiatan ekspor. Terus untuk definisi itu sendiri, jadi yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari Indonesia atau daerah pabean. Terus kemudian secara fundamental, teman-teman harus memahami 5 hal dasar ini sebelum melakukan ekspor, termasuk AS Code. AS Code adalah kodifikasi barang yang berlaku secara internasional. Termasuk misalkan kita bicara handphone kodifikasi AS-nya berapa, sehingga database secara internasional atau dunia itu bisa dipetakan. Misalkan handphone selama 1 tahun penjualannya berapa banyak dan antar negara apa aja. Terus kemudian biaya keluar juga penting karena memang
salah satu pungutan negara yang dikenakan untuk kegiatan ekspor. Jadi teman-teman harus tahu apakah barangnya terkena bea keluar. Namun tidak semua barang terkena bea keluar. Ada 7 kategori barang yang terkena bea keluar, bisa dicek di peraturan tersebut. Ketika kena bea keluar, nanti bisa dicek tarifnya berapa persen atau misalkan berapa per metrik ton, nanti bisa dihitung. Setelah kalian melakukan ekspor, kalian harus membayarkan bea keluar kepada negara. Terus kemudian ada larangan pembatasan barang-barang yang dilarang dan dibatasi untuk ekspor. Ketika barang dilarangi, ya udah tinggalin, kita nyari barang-barang yang dibebaskan untuk ekspor. Kalau dibatasi, kita cari barang-barang yang apa namanya, istilahnya perizinannya mudah untuk kita akses. Misalkan untuk ekspor beberapa kategori barang yang dibatasi ekspor, kita harus mengajukan perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan misalkan. Terus payment sama ada beberapa kategori payments untuk ekspor, termasuk letter of credit, terus advance payment dan sebagainya. Terus Incoterms, ini penentuan shipment terms, misalkan teman-teman menjual barang, Incoterms itu bisa dikategorikan sebagai peralihan tanggung jawab ya, misalkan asuransinya akan ditanggung siapa, freight-nya antar negara ditanggung pembeli atau penjual, terus kemudian apa namanya logistik atau biaya-biaya yang timbul lainnya itu ditanggung oleh siapa. Contoh ada FOB, kalau FOB itu kita sebagai seller atau eksportir menanggung biaya sampai pelabuhan kirim atau di Indonesia. Selebihnya biaya-biayanya ditanggung oleh pembeli kita di luar negeri. Kalau CIF misalkan itu yang sering ya. Kalau CIF itu biaya freight untuk internasional atau apa namanya sea freight itu kita yang tanggung, termasuk insurance dan sebagainya. Ini trade agreements. Jadi salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah adalah agreements. Jadi pemerintah bekerjasama dengan negara-negara lainnya untuk kemudahan akses. Misalkan kalau kita bekerjasama dengan China atau ASEAN, di sana nanti barang kita akan dibebaskan bea masuknya salah satunya dan sebaliknya. Itu menjadi daya tawar kita bahwa ya udah beli barang dari Indonesia aja, karena kalau beli barang dari Indonesia nanti di China dibebaskan bea masuk dan sebaliknya. Dan negara-negara lainnya, ini juga beberapa negara. Ini yang terakhir, jadi untuk kerangka dasar ekspor, ini beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama fundamental, tadi sudah saya jelaskan, teman-teman harus mengetahui beberapa hal dasar yang perlu diketahui dan dilakukan untuk melakukan ekspor. Kemudian riset, misalnya kita udah punya barang kita itu laku di negara mana misalkan. Contoh kopi, kalau kopi ke Amerika dan Brazil misalkan, ya udah kita fokus di 2 negara itu untuk kita melakukan korespondensi yang ketiga. Jadi setelah kita udah tahu negara potensial, kita melakukan korespondensi atau penawaran. Kemudian ketika udah ada balasan, kita melakukan negosiasi, ketika udah deal, kita produksi. Ketika produksi, kita udah ada di tahap untuk urus legal atau permit, perizinan. Ketika udah perizinan itu dilakukan di banyak pihak, termasuk ketika Lartas, kita mengurus perizinan dari Kementerian Perdagangan dan terkait, terus pemberitahuan ekspor barang itu ke customs atau dari bea cukai, terus kemudian perizinan lainnya termasuk tadi trade agreements, kalau kita memang ekspor ke negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia atau bermitra dengan Indonesia, kita ngurus trade agreements. Kemudian shipment atau payment, jadi terakhir adalah kita melakukan shipment dan payment. Itu sekilas tentang ekspor yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Koril Amin ya. Mungkin boleh diturunkan ininya. Ya, mudah-mudahan nggak noise, jadi emang agak rame. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita tanya jawab ya. Ini masih dalam konteks rekaman, jadi kita tanya jawab Oke. dulu ya. Jadi Mas Koril Amin ini apa ya? Sebenarnya kalau saya lihat ya, UKM kita itu sebenarnya mau saja ya mereka ekspor ya. Ya. Artinya dibantu seperti itu ya. Tentunya pemerintah juga banyak memberikan fasilitas dan juga kredit dan macam-macam ya. Tapi bagaimana tentang ininya ya, proses sustainability mereka ya? Itu bagaimana cara membantu rekan-rekan UMKM ini agar mereka bisa layak ekspor? Ya, pastinya yang sering saya sampaikan teman-teman adalah urus kesiapan dan legal dulu, Coach. Misalkan karena syarat ekspor adalah dia berbadan hukum atau legal. Kemudian Apa minimal apa badan minimal legal? CV, ya. koperasi pun bisa sebenarnya, koperasi. Terus kemudian sebenarnya kalau tidak punya badan hukum,
itu teman-teman bisa melalui perusahaan jasa titipan. Nah, kalau di bawah 100 kilo, kan ada yang jualan sambal, ada yang jualan barang-barang yang kecil memang. Itu bisa tanpa badan hukum sih, tapi kalau menurut saya lebih baik teman-teman mengurus badan hukum, itu pun bisa diakui secara nasional, sehingga meningkatkan trust sama pembeli kita, calon pembeli kita. Yeah. Untuk sustainability-nya, yang saya lihat dari teman-teman dari kami Ekspor ID yang sudah melakukan ekspor, memang setelah ekspor pertama itu menjadi pintu buat teman-teman bisa ekspor ke selanjutnya gitu, Gus. Jadi mereka pastinya punya portofolio, terus perizinan mereka udah lengkapi, barang pun mereka kan pastinya udah bisa layak untuk diekspor. Jadi itu membuka peluang mereka untuk mendapatkan buyer yang lainnya gitu, dan bisa sustain gitu, Gus. Oke. Ya, ini permasalahan legalitas ya, dan juga mungkin juga masalah produksi kali ya. Produksi ini juga menjadi concern banyak negara-negara juga ya, karena kualitas ya. Saya rasa kualitas daripada produknya ini ya juga harus menjadi pertimbangan. Nah, itu kalau misalnya kita mau consult ya mengenai kualitas produksi dan macam itu, kementerian apa yang bisa membantu ya itu ya? Sebenarnya kalau untuk produk quality kan bisa kita tarik mundur ke sertifikasi sebenarnya, Coach. Misal kayak makanan, ketika dia udah bisa dapat syarat edar dari Badan POM, terus kemudian dapat halal dari Kementerian Agama, dia pastinya sudah memenuhi qualified untuk bisa kita edarkan secara nasional. Untuk ekspor salah satunya juga itu bisa jadi daya tawar kita, bahwa barang kita sudah layak diedarkan nih di Indonesia, itu kalau makanan. Kalau misalkan bahan-bahan pertanian juga sama, ada Certificate of Analysis namanya. Jadi kita mengurus ke salah satu laboratorium yang memang diakui oleh pemerintah. Ketika COA itu rilis dan kita bisa cek kadar-kadar yang terkandung di dalam barang kita. Misalkan beberapa negara itu nggak boleh ada gluten gitu misalkan. Contoh misalkan, ketika ternyata barang kita masih ada kandungan-kandungan yang masih tidak diperbolehkan oleh beberapa negara, ya kita gimana nih untuk meningkatkan quality biar mereduce glutennya atau dan sebagainya lah. Seperti itu, Coach. Jadi bisa melalui beberapa sertifikasi tergantung barangnya itu gitu, Coach. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ini pakar kita ini ya kan sudah siap membantu rekan-rekan sekalian ya. Jadi nanti silakan saja kalau ingin langsung bertanya-tanya kepada beliau ya berkaitan dengan ekspor. Silakan. Dan kami sebagai komunitas pasar mentor ya akan siap membantu rekan-rekan sekalian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Thank you Pak Koril Amin. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam seri-seri berikutnya ya, berkaitan dengan ekspor ya. Semoga kita bisa membantu rekan-rekan UMKM untuk menjadi UMKM yang ready untuk ekspor ini ya. Terima kasih ya. Mungkin sedikit lagi Gus, sedikit saja untuk closingnya. Ya. Mungkin teman-teman kalau dengar ekspor itu kayak wah ini susah, terus kemudian harus barang besar dan sebagainya. Ternyata enggak. Alumni-alumni saya itu bahkan ada yang masih mahasiswa, ada yang alumni santri, Gus, bahkan dia belum kuliah, terus kemudian ada ibu rumah tangga, ada ojol juga. Mereka yang mungkin dengan keseriusan belajar, kemudian seringnya mereka riset, akhirnya bisa ekspor gitu. Jadi nggak usah takut, jangan dipandang ekspor itu ribet, terus kemudian itu dilakukan perusahaan besar-besar saja. Mari kita masuk ke salah satu statistik nilai ekspor di Indonesia biar kita Indonesia bisa bersaing secara internasional dalam perdagangan dunia. Itu Gus, terima kasih. Baik. Terima kasih. Nanti kita bisa bertemu kembali, oke? Thank you. Terima kasih. Yuk.